Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rediawan, NIM 1021999 dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai koperasi. Yang pertama ialah pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni cooperation, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berkegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta, yang sekaligus sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan pada tahun 2012 Undang-Undang Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Yang kedua ialah eksistensi koperasi. Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi koperasi sendiri, yaitu diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Koperasi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Koperasi, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Koperasi, perangkat koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama ialah rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tinggi dalam koperasi. Yang kedua ialah pengurus. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan dalam rapat anggota berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Koperasi. Dan yang terakhir ialah pengawas. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Koperasi mengatur bahwa pengawas adalah A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, dan B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan koperasi. Fungsi dan tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menurut pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkoperasian, yakni fungsi dan tujuan koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tersebut. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya. Dan yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi, ekonomi. Selanjutnya, prinsip dan asas koperasi. Masih merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian, berikut prinsip koperasi, yakni yang pertama, satu, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa tiap anggota. Dan yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian. Dan yang keenam, pendidikan perkoperasian. Asas koperasi adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Selain itu, asas koperasi adalah gotong royong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Restiana melanjutkan presentasi tentang jenis koperasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 82, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi. Jenis koperasi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, koperasi konsumen, kedua, koperasi produsen, 3, koperasi jasa, 4, koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis koperasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi. Yang ketiga, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau anggotanya. Yang kelima, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.